Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen MI atau SD dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di MI atau SD. Perkenalkan, nama saya Fatia Nisa Nabil dengan nomor NIM 06 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitrian Ningrum dengan nomor NIM terakhir 087. Perkenalkan, nama saya Dina Naswara Mandani dengan nomor NIM akhir 013. Baik, pada daftar isi ini saya akan menjelaskan garis besar materi yang akan dibahas dalam presentasi yang berjudul Manajemen Sekolah dan Masyarakat pada tingkat MI atau SD. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 4 subbab utama. Pada subbab pertama menjelaskan tentang pengertian yang memuat definisi dasar dari manajemen sekolah dan masyarakat. Lalu pada subbab kedua kita menjelaskan tentang tujuan yang berisi arahan dan juga alasan mengapa manajemen ini penting diberlakukan di sekolah dan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah ruang lingkup yang berisi area dan aspek mana saja yang tercakup dalam manajemen sekolah dan masyarakat. Lalu pada subbab keempat, kita membahas tentang peran serta masyarakat dalam manajemen sekolah dan masyarakat. Jadi menjelaskan bentuk kerjasama dan kontribusi masyarakat terhadap sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di MI atau SD. Dari hubungan masyarakat sendiri, dari kepanjangan yaitu bahasa Inggris disebut public relation, yang merupakan kegiatan komunikasi khusus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang agar bisa menyampaikan informasi sesuai dengan tujuan. Hubungan manajemen humas ini dilakukan secara sistematis dan kontinu dalam sebuah lembaga sekolah. Direncanakan secara baik dalam upaya membina hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa, dengan memberikan penjelasan yang memadai sesuai dengan kebijakan sekolah, serta tindakan agar masyarakat dapat memahami, mempercayai, dan memberikan dukungan terhadap program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di MI atau SD. Tujuan diadakannya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat adalah yang pertama, mengenalkan pentingnya keberadaan sekolah kepada masyarakat melalui kegiatan promosi. Karena meskipun sekolah tersebut berkualitas, masyarakat tidak akan tertarik jika belum mengenalnya. Lalu yang kedua yaitu memperoleh dukungan. Sekolah menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan, baik secara moral maupun finansial yang sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai isi dan pelaksanaan program sekolah. Melalui hubungan ini, sekolah bertanggung jawab untuk memberikan informasi secara transparan dan memadai kepada masyarakat mengenai seluruh isi dan pelaksanaan program-program yang ada di sekolah. Lalu yang keempat yaitu memperluas serta menyesuaikan program sekolah dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tujuannya adalah untuk memperluas dan secara aktif menyesuaikan program-program sekolah agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan berubah. Lalu yang kelima, yaitu mempererat kerjasama antara keluarga dan sekolah dalam proses pendidikan anak-anak. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup manajemen sekolah dan masyarakat di MISD. Pelaksanaan manajemen humas menuntut adanya konsistensi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan publik. Sekolah juga perlu menjaga keselarasan informasi dan citra yang ingin dibangun, serta bersikap transparan dalam menyampaikan setiap kegiatan, serta tanggap terhadap berbagai masukan dan persoalan yang muncul. Melalui penerapan dari prinsip-prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat akan dapat
meningkat dan citra lembaga menjadi positif di mata masyarakat. Lingkup tugas humas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membina hubungan keluar atau publik eksternal. Lalu yang kedua adalah publik internal atau membina hubungan ke dalam. Dalam publik eksternal sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah public relation. Public relation ini mengatur dan memelihara hubungan dengan media massa seperti pada umumnya dengan lembaga pers, radio, film, maupun televisi yang lebih utamanya adalah pers. Lalu yang kedua adalah government relation. Yang fungsinya adalah mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu yang ketiga adalah community relation, yang mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat. Lalu yang keempat adalah supplier relation, yang bertugas untuk memelihara dan mengatur hubungan dengan para pemborong atau leveransir. Yang kelima adalah customer relation yang berfungsi untuk mengatur dan memelihara hubungan dengan para langganan sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa pelangganlah yang sangat membutuhkan pendidikan, bukan sebaliknya. Lalu pada lingkup tugas yang kedua yaitu public internal mencakup 4 macam di dalamnya. Yang pertama adalah employer relation yang memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan guru dalam kepegawaian secara formal. Lalu yang kedua membahas tentang human relation yang memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam sekolah secara informal sebagai manusia atau secara manusiawi. Lalu yang ketiga adalah labor relation yang memelihara hubungan antara sekolah dengan komite serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan. Yang keempat adalah stockholder relation atau industrial relation, sesuai dengan sifat dan kebutuhan sekolah yaitu mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Uraian tersebut, ruang lingkup manajemen sekolah dan masyarakat mencakup peran yang penting dalam menciptakan hubungan baik secara internal maupun secara eksternal. Dengan memahami tugasnya, humas menjadi jembatan komunikasi yang efektif bagi tercapainya tujuan sekolah. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu MI atau SD. Dari peran ini, kerjasama yang baik dengan masyarakat umum sangatlah penting bagi sekolah karena kerjasama tersebut membantu sekolah untuk mendapatkan dukungan atau partisipasi aktif dari orang tua siswa serta masyarakat secara umum dalam menjelaskan kegiatan pendidikan di sekolah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tingkatan. Di sini ada 7 tingkatan peran masyarakat. Yang pertama, peran serta dalam memberikan kontribusi, dana, bahan, fisik, dan dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Dan yang kedua ada peran serta secara pasif. Yang ketiga ada peran serta melalui adanya konsultasi. Yang kelima ada peran serta dalam pelayanan. Dan yang enam ada peran serta dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Di sini misalnya contoh meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan penting, pendidikan masalah gender, gizi, dan lain sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampunginya menjadi narasumber atau guru bantu. Kesimpulannya, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat adalah pengelolaan yang sistematis dan terencana untuk membina hubungan yang harmonis antara orang tua siswa serta masyarakat dengan sekolah agar mereka memahami, mempercayai, dan mendukung program sekolah demi optimalnya fungsi pendidikan. Hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat ini sangat penting karena sekolah memerlukan dukungan masyarakat untuk berfungsi secara optimal. Sementara komunikasi yang baik membantu peningkatan mutu pendidikan. Secara rinci, ruang lingkup hubungan sekolah dan masyarakat mencakup peran internal dalam meningkatkan keharmonisasian warga sekolah dan peran eksternal dalam menjaga citra positif serta
membangun kerjasama dengan media, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, kerjasama yang melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari penggunaan jasa hingga pengambilan keputusan, menjadi krusial sebagai jembatan komunikasi efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan rasa memiliki terhadap sekolah. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.